Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang berarti karangan bunga. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad 19. Dan sampai saat ini, Malioboro masih mempertahankan konsep aslinya seperti dahulu kala, yaitu sebagai salah satu jantung perekonomian masyarakat Yogyakarta. Memilih Malioboro sebagai tujuan observasi kali ini bukan hanya mendasar bahwa tempat ini merupakan salah satu ikon terkenal di kota Yogyakarta, melainkan melihat aspek bahwa di Malioboro lah kita dapat menjumpai individu serta kelompok dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Mulai dari pedagang, satpam, kusir, ataupun pengunjung yang mungkin berasal dari mahasiswa, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aulia dari Prodi Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai Pancasila. Sebelumnya perkenalkan dulu. Oke. Atas nama saya Bapak Slamet Dubi dari Paguyuban Beca Maju Lancar Selaras yang kebetulan bertempat di depan Plaza Malioboro, Yogyakarta. Baik. Menurut Bapak, bagaimana sih Bapak menerapkan sila ketuhanan dalam pekerjaan Bapak? Alhamdulillah, ketuhanan yang Maha Esa dalam arti sini fasilitas untuk sholat kita dekat dengan masjid, itu di sini banyak musola. Alhamdulillah kami juga itulah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Bapak sendiri, fasilitas di sini itu sudah layak atau belum? Sudah sangat layak sekali. Ya. Berhubung ini kan banyak yang berkunjung ke sini ya Pak. Menurut Bapak sudah layak? Sudah layak sekali, sangat layak. Baik, terima kasih. Setelah melakukan serangkaian wawancara dan observasi di sekitar Malioboro, dapat dikatakan bahwa penerapan nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa bersifat denotatif. Dari perspektif kami, nilai ini telah diimplementasikan dengan baik di sekitar Malioboro. Contohnya, terdapat berbagai tempat ibadah seperti musola dan masjid di sekitar Malioboro, memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah. Di dalam pusat perbelanjaan ini, pengelola juga menyediakan fasilitas ibadah seperti mukena dan sajadah untuk memfasilitasi kegiatan ibadah bagi pengunjung dan pedagang. Selain itu, pedagang di sekitar Malioboro juga menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Beberapa toko menyediakan produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, seperti tasbih yang sangat unik, kitab-kitab, alat ibadah, dan produk lainnya yang mendukung praktik beragama. Sikap saling menghormati antar umat beragama terlihat jelas, di mana tidak ada tindakan merendahkan atau mencemarkan nilai-nilai agama satu sama lain. Selamat siang semuanya. Di sini dengan saya Aulia Nur Azahra dari Prodi Administrasi Publik UNY. Saya di sini ingin melakukan wawancara bersama dengan Bapak Asnawi Sigit Pambudi. Nah, di sini saya mau nanya ini beberapa pertanyaan sama teman saya yang namanya. Ya, perkenalkan saya Uci Safrinesti. Di sini saya mau tanya nih Pak, bagaimana
Bapak Asnawi Sigit ini menjaga silaturahmi dengan sesama rekan kerja untuk menjaga kesatuan terutama di lingkungan sekitar Malioboro ini. Jadi untuk rekan kerja yang di kantor kita intinya menjalankan SOP dan juga menjalankan aturan yang terkait dengan keamanan, kenyamanan, kebersamaan demi menjaga aset yang ada di DPRD juga tertunjang di Malioboro. Malioboro ini kan banyak pengunjung, jadi kita juga harus bisa menjaga kenyamanan, keamanan yang ada di area depan kantor DPRD ini. Aman, nyaman, tertib, ini seperti itu. Baik, selanjutnya dari saya sedikit aja ya Pak ya. Di sini kan Bapak selalu berinteraksi ya dengan banyak orang, apalagi dengan masyarakat sekitar. Nah, itu bagaimana Bapak menerapkan nilai kemanusiaan dalam melayani masyarakat Pak? Itu menurut Bapak gimana? Oh iya, ini terkait pengunjung Malioboro ya. Ya. Nah, di sini kan banyak pengunjung dari Sabang sampai Merauke itu ke Malioboro semua. Jadi kita memberikan informasi apapun yang mereka butuhkan ketika mereka bertanya mau foto-foto di dalam silakan. Jadi tidak membedakan itu dari mana, pulau mana, dari daerah mana, dari semua masyarakat lapisan karena banyak bermacam loh. Silakan mau berfoto di depan ini juga boleh, foto dengan patung Pak biasanya masuk foto-foto di depan silakan. Jadi kita sampaikan informasi gedung ini gedung berdiri dari tahun kapan, fungsinya untuk apa. Dan juga kita berikan informasi terkait di area Malioboro yang memang mereka meminta informasi terkait wisata yang ada di Malioboro. Seperti ada Mriharjo, masih ada Duku Agung, kan mereka yang datang dari utara kan nggak tahu Ya. Masih ada apa aja di selatan kan seperti itu. Ya, berarti selalu memberikan informasi yang dengan ramah gitu ya Pak. Iya. Dengan siapapun lah. Iya. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Iya. Seorang penjaga keamanan di sekitar kantor DPRD Yogyakarta menarik perhatian dengan pendekatan yang khusus terhadap sila kedua Pancasila melalui dedikasi terhadap pelayanan masyarakat memberikan informasi yang akurat dan berguna. Posisinya di kawasan yang strategis, terutama di kawasan Malioboro yang sering dikunjungi oleh wisatawan, menjadikan sebagai sumber pengetahuan yang sangat dicari. Pentingnya memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, ekonomi, dan latar belakang lainnya, diberikan perlakuan yang sama dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Beliau secara nyata menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam setiap tindakan dan perkataannya, mencerminkan tekad untuk membangun lingkungan yang inklusif dan ramah, khususnya di kawasan yang sering dihadiri oleh tamu-tamu dari berbagai budaya dan latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Iva, Siti Nur Khalifa dari Administrasi Publik UNY, baru semester 1, jadi kita dikasih tugas buat UAS Pancasila. Sebelumnya kakak boleh perkenalan diri, dari mana dan namanya siapa? Saya Muhammad Garda dari Universitas Ahmad Dahlan dari Prodi Ilkom. Oh ya, cocok banget nih. Jadi kak, langsung aja nih. Jadi kan pertanyaan di sini mengenai sila keempat, yaitu permusyawaratan rakyat ya. Nah, menurut kakak nih, kalau di kampus gimana sih cara kakak untuk menerapkan permusyawaratan itu sendiri, khususnya di lingkungan kampus itulah, mau di kegiatan mahasiswa, kegiatan kayak himpunan ataupun di kelas juga boleh. Kalau dari saya ya, menurut saya cara menerapkannya adalah mungkin bisa ikut dalam berorganisasi, ya seperti ikut BEM atau himpunan-himpunan ataupun dewan legislatif yang ada di kampus. Dan kadang kan di situ pasti ada sesuatu yang buat kita untuk apa ya, suatu permasalahan lah. Nah, suatu permasalahan itu bisa dipecahkan dengan kita tuh musyawarah. Nah, untuk musyawarah itu kan harus ada suara ya, dan suara yang terbayang itu pasti yang bakal diambil kan. Jadi mungkin bisa diterapkan di situ. Terus kayak misal diskusi juga kan, diskusi juga kadang ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, itu bisa untuk dicari jalan tengahnya dengan musyawarah. Gitu aja. Itu aja dari saya. Jadi
artinya kita sebagai mahasiswa tuh penting banget buat ngikut kegiatan di kampus, karena salah satunya tadi ya manfaatnya buat kita bisa menerapkan sila keempat tadi. Oke, mungkin itu aja ya Kak, singkat-singkat aja dari aku. Makasih udah, maaf ganggu waktunya, makasih udah luangin waktunya juga. Oke, itu aja. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sila keempat yang dimana penerapannya bersifat denotatif. Dapat dilihat dari pendapat yang dilontarkan oleh seorang mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang kebetulan menjadi salah satu pengunjung di Malioboro. Berdasarkan sudut pandangnya bahwa penerapan sila keempat ini dapat ditemukan di lingkungan sekitar, khususnya sebagai mahasiswa dalam penyelesaian masalah di dunia kampus, mau itu dalam berorganisasi ataupun kegiatan musyawarah lainnya yang melibatkan para mahasiswa itu sendiri. Halo guys, perkenalkan nama saya Amalia Mudafah dengan NIM akhir 193, saya dari UNY. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Dedi Handoko. Dengan Pak Dedi Handoko. Di sini saya akan bertanya tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bapak bagaimana kayak adil melayani pengunjung itu dengan adil dalam segi harga, pelayanan, gimana? Untuk keadilan dalam segi harga dan pelayanan ya dia. Iya. Untuk dalam segi harga, untuk keadilan itu kan di sini udah ada tarifnya deh. Jadi udah ada rutenya, udah ada tarifnya. Jadi kalau tarif sesuai dengan rute itu kan yang dimaksud adil kan seperti itu. Oh, iya. Tarif misalnya tarif 100.000, nah, itu sudah sesuai rute keliling Malioboro. Jadi nggak boleh dinaikin, nggak boleh dikurangi sesuai karena udah dipatok sama paguyuban harga itu. Oh, berarti itu emang udah secara menyeluruh dari sana ke sana tuh Iya, semua ya Pak? patokannya udah itu. Biar Tapi rata. untuk itu nanti kan semua tergantung dari kusirnya masing-masing deh. Ada yang kita waktu kita butuh uang, Iya. misalnya ditawar 80 ya udah nggak apa-apa karena kita misalnya nggak pegang uang. Iya. Ditawar ya boleh nggak apa-apa. Cuma kalau harga patokannya itu udah dari paguyuban udah dipatok deh. Berarti itu tuh kayak biar imbang semua gitu ya Imbang Pak? semua, Rata. ya rata. Kalau tarif andong itu segini, keliling Malioboro 100, keliling Keraton 150 ya itu loh. Udah ada patokannya. Berarti emang bener udah adil secara menyeluruh ya Pak? Ya kalau untuk Pengunjung adilnya dari itu manapun. pengunjungnya juga adil kan dek. Nanti oh iya ini 100 itu udah rutenya udah ini berarti udah puas karena oh iya jauh juga 100 kan. Berarti kalau biasanya kalau 100 tuh untuk rute di mananya Pak? Di Malioboro deh. Malioboro itu nanti kan bagi pengunjung kan nanti bisa berhenti buat foto-foto, buat belanja itu udah satu paket. Oh. Jadi pengunjung udah nggak tambah biaya lagi, makanya yang disebut adil itu pengunjung di servis nggak dibatasi waktunya tergantung pengunjung, penumpang lah gitu loh. Tapi ada batas jaraknya gitu nggak Pak? Jaraknya ya udah batas jaraknya itu, rute ya batas rutenya itu, nah waktu nggak dibatasi deh, Oh, terserah pengunjung. Oh, berarti kayak kita Bapak masang tarif 100 Iya. itu kayak mau kemanapun bebas Ya, dan yang bebas, penting cuma rutenya itu, Oh. nanti mau berhenti di Indomaret, mau berhenti di ATM, mau berhenti di Bapia Patok itu boleh. Mau belanja boleh, asalkan jangan sepanjang Malioboro ini. Berarti sesuai rute untuk itu ya Pak, untuk Tarif menghindari berapa? kejumlahan sesama ini. Makanya kan pengunjung juga puas, penari Deman juga puas dengan harga segitu, sama-sama untung lah. Ya, berarti nggak ada perbedaan ya Pak, jadi kayak yang dari jauh kayak luar Jawa ke sini terus lebih dimahalin itu nggak ada sama sekali ya Pak? Berarti serata semua Rata dari semua, udah tarifnya segitu deh. Karena andong wisata. Jadi terima kasih ya Pak atas Ya. jawabannya, Ya, atas deh. waktunya. Ya. Ya. Pentingnya menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh hal yang dilakukan oleh Bapak Dedi Handoko yang bekerja sebagai kusir di kawasan area Malioboro dengan tindak membeda-bedakan atau adil bagi semua pengunjung yang akan menaiki andongnya.
dengan menyamaratakan tarif buat semua kalangan pengunjung baik dari dalam daerah ataupun luar daerah. Bukan hanya tarif, tapi pelayanan pun disikapi dengan adil oleh Bapak Dede Handoko. Dengan tindakan itu, sudah pasti Bapak Dede Handoko dengan sadar menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa beda-bedakan ras, suku, ataupun status sosial. Setelah melakukan observasi di sekitar daerah Malioboro, kami dapat menyimpulkan bahwa ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan sebagai wujud dari implementasi sila Pancasila itu sendiri, serta pentingnya implementasi sila Pancasila ini dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dapat dilihat dari penyediaan tempat ibadah yang memadai di sekitar Malioboro sebagai wujud penerapan sila pertama, hingga satpam yang tetap menjaga ketertiban sekitar Malioboro dengan berlaku adil ke sesama pengunjung. Berbagai perbedaan latar belakang hingga pendapat yang kami temukan di Malioboro ini membuat kita sadar bahwa sebenarnya penerapan sila itu bukan hanya terpaku pada satu cara saja, tetapi masih banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengimplementasikan sila-sila tersebut.